sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Kowani, Ibu Dr. Insinyur Giwo Rubianto Wiyogo Yang saya hormati Prof. Masito sebagai Ketua Panitia. Yang saya hormati Ibu Nunun Dorojatur, Ketua Divisi Humas, Ibu Eri, Ibu-ibu, Bu Titin, Ibu Angel, rekan-rekan media yang saya hormati. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat mengadakan Friends Conference dalam rangka Hari Kebaya Nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Juli tanggal 24 di Istora Senayan. Baiklah, untuk Ibu Ketua Umum, kami infokan media-media yang hadir pada hari ini. Dari media TV ada RCTI, mohon RCTI, kemudian Kompas TV, kemudian Liputan 6, Liputan ada, ya. Kemudian dari ANTV, ya. Kemudian Kompasindo, Kompasindo media elektronik. Kemudian dari media elektronik ada dari Suara Karya, RRI, Aktual News, Merdeka.com, Sonora, kemudian ini apa nih? Pak Bu Inung Menara Nampak. Ya baiklah, kita akan segera mulai saja Bu. Mungkin sudah mendapatkan press release yang kami bagikan, jadi paling tidak sudah tahu apa yang akan kita bahas pada sore hari ini. Untuk itu kami mohon dengan hormat Ibu Ketua Umum untuk memulai press. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, selamat siang. Terutama kepada rekan-rekan media yang akan melonsing kegiatan acara Hari Kebaya Nasional di Istora Senayan pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Saya bersama dengan Ketua Panitia Ibu Profesor Masito dan Ibu Nunun sebagai Ketua Divisi Humas, beserta juga dengan Ibu Joyce Ansori, berserta dengan Ibu Lia dari komunitas kebaya, pecinta kebaya, dan dari Ibu Titin, Sekjen Kowani, ada Ibu Angel, Bendahara Umum Kowani, kemudian ada Ibu Eri, Heriana Barat, kemudian juga ada Ibu Ajeng. Tentunya pertama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Terus terang saya atas nama Kongres Wanita Indonesia pertama memberikan apresiasi kepada teman-teman media, karena tanpa teman-teman media, tanpa pemberitaan, tanpa menyampaikan hal ini kepada masyarakat, tentunya Hari Kebaya Nasional tidak akan sukses. Jadi saya ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Saya sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar, di mana adanya turun Kepres pada bulan Agustus tahun yang lalu pada tanggal 4 Agustus 2023, di mana turunnya Kepres nomor 19 tahun 2023 tentang Hari Kebaya Nasional, di mana Hari Kebaya Nasional diperingati secara nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama para perempuan Indonesia. Nah, salah satunya adalah merujuk kepada Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 pada masa yang lalu yang diadakan di Istora Senayan,
yang menghadirkan 7.000 perempuan dari seluruh Indonesia yang mewakili perempuan dari seluruh Indonesia, di mana pesertanya adalah anggota organisasi Kowani, di mana pada saat itu hadir Bapak Presiden Soekarno yang menyampaikan peran perempuan sangat penting dalam pembangunan, terutama tanpa peran perempuan Indonesia belum tentu merdeka. Kemudian yang kedua, tanpa adanya peran perempuan tidak terjadi revolusi di Indonesia. Itulah hal yang sangat penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden Soekarno pada masa itu. Terbesar, tertua, dan juga diakui oleh dunia sebagai organisasi yang terbesar, yang anggotanya terbanyak, karena mewadahi 100 juta perempuan lebih melalui 104 organisasi di tingkat pusat dan mempunyai kepanjang tanganan di 38 provinsi melalui Badan Kerjasama Organisasi Wanita atau BKOW, dan juga di 514 kabupaten dan kota melalui Gabungan Organisasi Wanita. Dan juga Kowani sebagai pendiri dari organisasi federasi di tingkat ASEAN atau AKWO, dan juga menjadi anggota federasi di dunia yaitu International Council of Women, dan juga mempunyai status permanen di PBB sejak tahun 1998 melalui konsultatif status with the ECOSOC, ekonomi dan sosial. Nah, siapa lagi yang bertanggung jawab melaksanakan Hari Kebaya Nasional? Tentunya perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia melalui Kongres Wanita Indonesia, dan kita bersama dengan komunitas pecinta kebaya. Di antaranya di sini hadir Ibu Nunun, kemudian Ibu Lia, yang tentunya ikut memperjuangkan bersama bagaimana kebaya menuju UNESCO dan diakui sebagai joint nomination begitu. Nah, untuk menuju ke goes to UNESCO harus melalui tahapan-tahapan, di antaranya yaitu adalah keputusan Presiden tentang Hari Kebaya Nasional. Nah, dalam waktu dekat kita sudah mau menghadapi Hari Kebaya Nasional yang kita tentunya peringati bersama seluruh wanita Indonesia yang diwakili oleh 7.000 perempuan dari segala lapisan masyarakat, baik itu dari latar belakang yang berbeda, agama, profesi, kemudian budaya, wilayah, daerah, pendidikan, kemudian juga ada dari pedagang, ada dari petani, ada dari pembatik, dari pramugari, dari pengemudi online, dan lain sebagainya. Berkebaya. Kebaya bukan hanya dilihat dari luarnya saja, yang menyampaikan tentang identitas perempuan Indonesia melalui bangsa dan warisan budaya Indonesia. Bukan hanya itu, tetapi nanti pada hari peringatan, bagaimana kita menggaungkan kembali nilai historis dan menggaungkan kembali semangat perjuangan perempuan Indonesia yang dari masa ke masa,
bagaimana pada waktu itu perempuan Indonesia menghadapi penjajah. Kita lihat di dinding Kowani ada belasan perempuan nasional pahlawan Indonesia, ya. Di antaranya ada Malahayati yang diusulkan oleh Kowani, Ibu Kartini, Ibu Tien Soeharto. Mereka semuanya mengenakan kebaya. Dari Ibu Kartini mengenakan kebaya, bermacam-macam kebaya. Jadi kebaya bukan hanya kebaya Kartini, ada kebaya Kerancang atau kebaya Encim, kebaya Bev atau kebaya Kutu Baru, kebaya Kartini, ada kebaya Janggan yang dipakai oleh para putri kalau naik kuda. Kemudian juga ada kebaya Labu yang di luar Jawa, di Sumatera dengan menggunakan hijab, kerudung. Kemudian masih banyak jenis-jenis kebaya lainnya. Nah, nanti pada tanggal 24 Juli tentunya kami mengharapkan Bapak Presiden untuk dapat hadir bersama dengan Ibu Negara, di mana kami juga sudah melakukan rapat koordinasi dengan tim Menseknek, kemudian juga dengan tim kantor sekretariat Presiden, untuk dapatnya Bapak Presiden memberikan statement semangat kepada para perempuan Indonesia, begitu. Nah, tentunya kebaya bukan hanya dilihat dari luarnya saja, mempunyai makna dan arti yang sangat dalam. Selain pergerakan perjuangan perempuan Indonesia mengenakan kebaya dari masa ke masa, dan juga sampai sekarang sejumlah perempuan mengenakan kebaya dalam melakukan aktivitasnya, baik itu gerakan sosial, baik itu gerakan politik, budaya, dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian juga kesetaraan gender, peningkatan pemberdayaan perempuan, pembangunan bangsa, sebagian mengenakan kebaya. Dan seperti di Baduy, dari sejak lahir sampai meninggalnya mengenakan kebaya. Kemudian kebaya juga mempunyai aspek ekonomi, ya, memiliki nilai ekonomis sebagai sarana dalam meningkatkan produksi industri kecil di daerah. Dengan meningkatkan produksi kebaya serta pernak-pernik kebaya dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik itu pengrajin kain, pengrajin bordir, pengrajin aksesoris, kemudian tusuk konde, kemudian macam-macam aksesoris kebaya, dan juga sebagai alat pemersatu bangsa. Kebaya sebagai simbol persatuan dan kesatuan di antara beragam etnis dan juga budaya yang ada di Indonesia, karena Indonesia terkenal dengan kekayaan alamnya, kekayaan budayanya, kekayaan segalanya yang berada di Indonesia. Nah, semua bersatu dengan bangga mengenakan kebaya seperti yang dicontohkan oleh para founding mother Kowani pada masa itu. Warisan budaya warisan budaya tak benda ini kita usulkan untuk sebagai joint nomination bersama dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Dan mereka juga akan kita undang, ya,
akan kita undang dalam pada tanggal 24 Juli 2024. Kebetulan kemarin kami kehadiran tamu ya dari Malaysia, dari Global Peace Foundation atau Global Peace Women dari quarter dari Washington DC. Saya memberikan hadiah kebaya sebagai kenangan. Terus Miss Yochin bilang, wah kebaya sudah dikenal ini kebaya di Malaysia begitu. Terus kalau beli kebaya di mana? Ada di Malaysia? Tak ada lah, di Malaysia adanya baju kurung. Kalau kebaya kita belinya di Indonesia. Nah kita bangga juga. Berarti kan ada pengakuan ya dari mereka bahwa kebaya itu memang pusatnya berada di Indonesia. Sebagai alat pemersatu bangsa, bukan hanya secara nasional, tapi secara ASEAN, ya kita juga harus bersinergi dengan negara-negara ASEAN. Kebetulan juga Kowani sebagai pendiri dari organisasi federasi di tingkat ASEAN, begitu. Nah, kemudian menjadi agen perubahan dengan menjadikan kebaya sebagai pakaian yang dipakai di berbagai kegiatan sehari-hari dan menjadikan kebaya sebagai wadah kreativitas tanpa menghilangkan kebaya pakemnya kebaya begitu. Nah, kegiatan bukan hanya pada tanggal 24 Juli, tetapi kita sudah melakukan beberapa kegiatan Road to Hari Kebaya Nasional, mengadakan kegiatan side event ya dengan webinar dan talk show pada tanggal 10 Mei yang lalu dan pada tanggal 28 Mei yang lalu dengan memperkenalkan jenis-jenis kebaya dan juga kita ada peragaan dan webinar lebih dalam lagi menggali tentang kebaya. Itu sudah kita laksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hadir pada waktu itu secara offline 300 orang dan secara online ribuan orang. Ternyata para perempuan Indonesia yang sering mengenakan kebaya juga belum tentu memahami tentang jenis kebaya ya, kemudian tentang makna kebaya yang sangat dalam begitu. Nah, kemudian juga kami juga sudah melakukan podcast di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan pada harinya nanti akan dilakukan pameran budaya ya. Pameran budaya ini dengan pameran kreasi dari para perempuan, termasuk para pelukis perempuan, termasuk perempuan difabel dengan membuat kebaya, kemudian dengan melukis, dengan membatik. Kita tampilkan mereka untuk ikut peran bersama dalam Hari Kebaya Nasional. Juga pameran lukisan, pameran batik yang semuanya hubungannya dengan kebaya. Kalau tidak ada hubungannya dengan kebaya, kita tidak terima begitu. Kemudian mendukung UMKM untuk ikut hadir di dalam kegiatan bersama dan bagaimana kita memajukan UMKM, kemudian UMKM-nya juga melalui selektif ya, yang dari wilayah-wilayah, dari binaan, kemudian dari daerah terluar, terpencil, melalui Badan Kerjasama Organisasi Wanita, melalui Gabungan Organisasi Wanita, kemudian melalui komunitas pencinta kebaya, begitu, untuk mereka dapat mengeksibisikan dan mengeksplor dari kreativitas mereka.
baik itu dari kaum difabel juga. Kemudian juga kita memberikan anugerah Ibu Bangsa yang akan kita berikan kepada Ibu Negara. Dan juga selain itu ada lomba kebaya begitu. Dan saya rasa demikian. Mungkin ada pertanyaan atau kita lebih ke arah dialog. Pada intinya adalah kami mohon dukungannya dari peran media untuk dapat menggaungkan dan memberikan semangat kepada perempuan Indonesia melalui kebaya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Sadu Sadu Sadu. Rahayu, salam kebajikan, selalu semangat. Salam Ibu Bangsa. Merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih Ibu Ketua Umum Kowani. Mungkin sudah agak jelas apa yang disampaikan beliau. Kita langsung masuk aja pada dialog ya Bu ya. Kita berdialog. Silakan kalau rekan-rekan ingin bertanya langsung kepada Ibu Giwo, kami silakan. Siapa lagi dulu? Terima kasih Bu. Saya Indung dari menara62.com. Saya udah beberapa kali mengikuti agenda menjelang Hari Kebaya Nasional. Terus saya tadi ngecek Bu, itu kayaknya hari Rabu ya Bu ya. Apakah gaung untuk Hari Kebaya Nasional itu hanya terpusat di di Istora, atau ada juga himbauan dari tim atau penyelenggara itu bahwa untuk seluruh instansi atau sekolah hari itu diimbau mungkin ya menggunakan kebaya. Jadi gaungnya tidak hanya di Jakarta tapi juga di daerah-daerah Sumatera. Terus yang kedua, ini kan kayak batik, itu sekarang di sekolah-sekolah juga sudah mulai ada hari batik tanggal 2, setiap tanggal 2 setiap bulan itu pasti anak-anak selalu memakai batik nasional di luar batik sekolah ya Bu. Apakah nanti juga arahnya ke sana ketika kebaya itu sudah dijadikan sebagai pakaian nasional atau sudah masuk ke UNESCO, apakah nanti ada juga arahnya ke sana anak-anak diminta untuk menggunakan kebaya mungkin sebulan sekali supaya lebih normal dan lebih mengenal. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Indung. Memang kita sudah selalu mensosialisasikan dan mengedukasikan untuk kepada organisasi di lingkungan Kowani, anggota organisasi, kemudian kita juga sudah sampaikan hal ini kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, di mana kita mempunyai keterkaitan yang erat dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan melalui Ibu Bintang, bahwa kita akan advokasi untuk Selasa berkebaya. Jadi setiap minggu, setiap Selasa kita mengenakan kebaya, begitu. Karena kita mengenakan kebaya nggak sulit kok, ya seperti mengenakan baju biasa saja, begitu. Nah, kemudian sebelum juga kebaya kontemporer, kita bisa mengenakan sepatu kets dan lain-lain, memudahkan gerak aktivitas kita. Dan juga kami sedang advokasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dirjen Kebudayaan, di mana pada tanggal 24 Juli 2024 bukan hanya kita rayakan bersama di Istora Senayan, tetapi kami juga menghimbau semuanya, anak-anak sekolah, para perempuan mengenakan kebaya bersama. Dan juga kami sudah mengadvokasi Kementerian Dalam Negeri untuk pada tanggal 24 Juli kita memperingati Hari Kebaya bersama dengan mengenakan kebaya. Nah, Kowani di mana sebagai organisasi yang terbesar dan tertua
sudah memberikan contoh lebih dahulu dan menyarankan kepada organisasi anggota melalui 104 organisasi dan juga yang mempunyai lembaga-lembaga pendidikan ya dari tingkat PAUD sampai universitas untuk kita mengenakan kebaya. Bukan hanya pada tanggal 24 Juli, tetapi seminggu sekali Selasa berkebaya. Kita sudah menghimbau. Jadi besok juga kami bertemu dengan Menko PMK untuk Bapak Menko PMK membuat surat himbauan, ya. Surat edaran mengenakan kebaya pada tanggal 24 Juli dan juga membiasakan kepada seluruh instansi untuk mengenakan kebaya setidaknya Selasa berkebaya. Terima kasih. Bu boleh tanya kenapa harus hari Selasa? Dan yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa kebaya masuk ke Gen Z yang notabene sekarang banyak serangan dari K-pop seperti paling Bu. Dua pertanyaan saya, kenapa hari Selasa, dan yang kedua bagaimana caranya kita sebagai bangsa Indonesia yang benar-benar mengakui kebaya adalah punya kita dan anak-anak Gen Z ini bisa pakai kebaya di hari Selasa. Sementara serangan mode-mode K-pop yang makin masif seperti itu Bu. Ya. Jadi begini, untuk lebih ingat kita ya, Selasa berkebaya. Nah, jadi untuk memudahkan dan mengingat kita, setiap hari Selasa kita berkebaya. Nah, dan juga itu yang sudah dilakukan oleh beberapa organisasi, sudah berjalan. Baik juga di beberapa instansi, lembaga-lembaga itu sudah dilakukan Selasa berkebaya. Jadi kita lanjutkan yang sudah ada, yang sudah baik, dan yang sudah merupakan apa ya di back mind kita, bahwa kita harus menggunakan kebaya. Seperti di Kongres Wanita Indonesia melalui organisasinya, kita udah rapat juga dengan berkebaya, kemudian audiensi juga menggunakan kebaya, begitu. Ternyata mudah kok bagi kita. Nah, kemudian tentunya yang generasi Z ini itu adalah tugas kita. Tugas kita Kowani sebagai ibu bangsa yang diamanahkan dari sejak tahun 1935, pada masa itu belum merdeka. Tetapi para founding mother Kowani sudah menekankan bahwa seorang wanita wajib menjadi ibu bangsa, yang artinya apa? Menyiapkan generasi penerus yang kental akan kebangsaannya pada waktu itu, bagaimana menghadapi penjajah pada masa itu. Nah, tentunya ini kita tidak bisa langsung berhadapan dengan generasi muda kalau kita tidak persuasif, ya, bahwa tidak boleh ikut pertunjukan K-pop gitu. Nah, kemudian tidak boleh nonton BTS atau kemarin yang di Senayan itu, kan tidak mungkin. Nah, jadi kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu yang tugasnya sebagai pendidik yang utama dan pertama, sebagai contoh panutan, tentunya makin lama mereka kan melihat ya yang mana yang baik bagi mereka, ya, yang tinggal di Indonesia. Tentunya harus mengikuti budaya Indonesia, begitu. Kita sudah banyak kok melihat anak-anak muda mengenakan kebaya. Kemarin saya melihat juga di Senayan mereka pakai kebaya sayangnya saya nggak foto ya pada waktu acara K-pop ya di Senayan 2 minggu yang lalu, begitu. Mereka berkebaya, ya, berkelompok begitu mengenakan kebaya. Nah, dengan caranya mereka, begitu, ya. Jadi kita sebagai seorang orang tua, ya, kepada generasi Z tidak bisa langsung berlawanan kepada mereka,
tapi memberikan contoh dari sikap kita sehari-hari. Demikian ya, melalui edukasi tentunya, sosialisasi. Lanjut. Apa yang akan dilakukan oleh Kewani nanti? Ya, jadi pada tanggal 24 Juli tahun 2024, Kongres Wanita Indonesia bersama dengan para perempuan Indonesia melalui komunitas pecinta kebaya dari seluruh Indonesia hadir 7.000 perempuan Indonesia yang mewakili seluruh perempuan Indonesia untuk hadir bersama-sama kita mengingat kembali bagaimana pergerakan perjuangan perempuan Indonesia dan menggaungkan kembali semangat dengan berkebaya bersama dengan Bapak Presiden Joko Widodo, di mana turunnya Kepres nomor 19 tahun 2023 itu merujuk kepada Kongres Wanita Indonesia yang ke-10 yang dihadiri oleh 7.000 perempuan Indonesia dan juga hadir Presiden Soekarno pada masa itu, di mana Bapak Presiden Soekarno menyatakan peran perempuan sangat penting bagi bangsa dan negara ini, terutama pada masa itu revolusi dan melawan penjajah begitu. Nah, jadi temanya sendiri apa sih? Bu, ada target nggak Bu setelah Hari Kebaya Nasional ini ya, dari Kewani? targetnya adalah pertama adalah goes to UNESCO dengan joint nomination ya, di mana tahapannya melalui Kepres, kemudian kita peringati bersama, kemudian juga sosialisasi dan edukasi tentang kebaya, tentang warisan budaya Indonesia kepada para generasi penerus ya. Dan kebaya ini jangan dilupakan karena memang kebaya adalah warisan yang harus kita jalankan dan kita jalankan sebagai amanah, warisan yang sangat luhur. Kemudian juga para generasi muda melalui sekolah-sekolah itu ada waktunya, seperti misalnya Selasa berkebaya, kemudian di instansi-instansi juga, lembaga-lembaga negara, dan sudah kita contohkan juga melalui organisasi anggota Kewani dan komunitas pencinta kebaya gitu. Terima kasih Ibu. Ada lagi? Kolaborasi khusus antara nama-nama besar Nah, lainnya. jadi begini, bukan hanya kepada peserta saja, itu acaranya itu nanti di mana ada perjalanan pergerakan perjuangan perempuan melalui kebaya dari masa ke masa ya. Nah, melalui desainer dari desainer yang pemula sampai desainer terkenal itu memunculkan kreasinya kebaya-kebaya melalui gerakan bersama perjalanan dari masa ke masa tentang kebaya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Masih ada? Bu Nurul ada tambahan? Tahu? Tambahan apa? Oh ya, jadi melestarikan dan mengembangkan pelestarian budaya ini ya, bukan hanya kita mewarisi warisan tak benda ini, tetapi kita kreasikan begitu, tidak lepas dari pakem kebaya yang sebenarnya. Kami harapkan tentunya walaupun budaya-budaya asing sudah masuk ke Indonesia, kita harus mempunyai kekuatan untuk bagaimana kita tetap mengenakan dan melestarikan budaya kita. Terima kasih Bu Ibu. Yang dinamis berkembang. Siap Bu. Terima kasih Bu. Masih ada? Kalau nggak ada, Bu, kami silakan itu kembali ke tempat. Ya, rekan-rekan media, kalau masih ada kami beri kesempatan 10 menit. Masih ada yang baru berdialog? Para pemirsa Sosialita TV, mari hadirlah, kunjungilah dan ramaikanlah bersama. Kita semangat bersama-sama mengenakan kebaya pada tanggal 24 Juli tahun 2024 di Istora Senayan.
tinggal 1 bulan lagi lebih, hadirilah dan semangat kita semua dengan 7.000 para perempuan Indonesia dari berbagai kalangan, dari berbagai profesi. Semua perempuan mewakili seluruh perempuan Indonesia bersama di Istora Senayan tanggal 24 Juli, dan hadir juga Bapak Presiden dan Ibu Negara. Terima kasih Bu, terima kasih. Punya buku kebaya negeri. Mungkin pertama kali ada buku kebaya adalah kebaya yang kami cetak, itu bernama atau yang kami terbitkan yaitu kebaya negeriku. Kami sangat mencintai kebaya karena kebetulan saya mengenal kebaya sejak kecil. Terkesan buat saya karena ibu saya sejak saya mengerti itu beliau mengenakan kebaya. Saya nggak tahu apakah waktu menikah beliau juga mungkin setelah itu pakai kebaya, itu saya nggak ingat tentunya ya. Tapi yang saya tahu waktu menikahnya beliau pakai kebaya, ada fotonya. Kemudian setelah itu beliau selalu memakai kebaya kemana-mana. Dengan demikian kebaya jadi melekat dalam hati saya. Itu adalah bagian dari budaya yang harus dilestarikan. Namun dengan keadaan zaman yang demikian cepatnya perubahan, apalagi sekarang Gen Z, jadi kami di Perhimpunan Kebaya itu selain melestarikan adalah juga ikut mengembangkan kebaya Indonesia. Untuk tanggal 24 Juli, Madam Brunan akan terlibat dalam hal apakah seleksi kebaya-kebaya yang akan tampil atau seperti apa? Nah, saya kebetulan tidak di divisi itu, saya dipercaya untuk divisi humas. Oke, Madam, terakhir Madam pesan untuk pecinta kebaya dari Madam Brunun atau Madam? Tentunya saya minta kepada seluruh perempuan Indonesia, marilah kita cantik melalui kebaya. Marilah kita indah melalui kebaya. Marilah kita bersama-sama untuk tetap melestarikan kebaya dan tentunya dengan pengembangan kebaya yang selanjutnya. Madam Brunun, terima kasih. Sukses, Madam. Terima kasih sama-sama. Thank you, Madam. Merdeka melaksanakan Dharma, melambang tekad kaum wanita, bahu membahu dengan karya, mencapai kemerdekaan bangsa, mempersiapkan generasi muda
perempuan Indonesia